Dulu saya masih muda sekali. Kini saya berumur 53 tahun. Dulu saya bertemu dengan seorang pria bernama Karnain. Bagi saya, Karnain sangatlah luar biasa. Dia memiliki wajah yang tampan sekali. Dia memiliki rambut warna hitam yang sangat pekat. Begitupun pula alisnya. Dia selalu tersenyum dan memiliki badan seperti orang-orang yang berolahraga. Dia memiliki banyak sekali cerita maupun dongeng yang membuat orang-orang terpingkal dan terharu kepadanya. Dia selalu tersenyum dan memiliki banyak teman, baik laki-laki maupun perempuan. Pada suatu sore, saya dan teman saya makan bersama. Tiba-tiba Karnain dengan temannya makan dengan lahap tanpa izin kami. Saya dan teman saya memukul mereka, tetapi Karnain tidak marah kepada saya. Karnain mencari perhatian kepada saya. Saya merasa malu ketika Karnain melihat wajah saya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya hanya bisa melarikan diri dan membayangkan wajahnya. Saya merasa bahagia bersama Karnain. Pada suatu sore berikutnya, saya dan teman saya naik sepeda bersama menuju taman. Tiba-tiba Karnain ditanyai pertanyaan oleh teman saya. Kemudian Karnain menceritakan kepadanya bahwa Karnain mencintai saya. Saya merasa malu ketika teman saya menceritakan itu. Muka saya sangat merah semua ketika mereka menceritakan lagi tentang Karnain menyukai saya. Saya mendengar dan merasa malu ketika teman saya menjodoh-jodohkan saya dengan Karnain. Saya tidak mau mendengar omongan mereka, tetapi mereka tetap saja menjodoh-jodohkan saya. Saya tidak suka mereka menjodoh-jodohkan saya dengan Karnain. Saya merasa malu dan saya memutarkan sepeda saya menuju rumah. Pada saat itu saya tidak mau bertemu dengan Karnain. Bukannya saya tidak menyukai Karnain. Pada saat itu bertemu dengan Karnain, saya merasa malu dan hati saya berdebar-debar. Tapi saya mencintai Karnain. Rupanya Karnain merasa jengkel kepada saya karena saya tidak mau bertemu dengan Karnain. Saya hanya menjawab iya, tidak, dan entah. Saya juga mengatakan bahwa saya seorang pemalu. Karnain marah pada saya dan tidak mau bertemu lagi dengan saya. Saya mendengar bahwa Karnain bercanda dengan wanita-wanita lain, termasuk Endang. Endang, semua orang tahu bahwa Endang dipandang baik oleh Karnain. Saya merasa tiba-tiba ketegangan itu muncul. Saya khawatir bahwa sandiwara ini tidak akan berakhir. Dan saya tidak bisa melupakan permasalahan saya dengan Karnain. Pada waktu itu, saya sedang belajar. Di bawah pohon kemuning dan jembatan
dekat rumah saya. Tiba-tiba Kanain menghampiri saya. Pada saat itu, rumah saya sangat sepi. Karena orang tua saya tidak ada dan tidak kembali lagi. Saya sangat takut. Saya merasa takut sekali. Dan Kanain berkata, "Jangan khawatir, aku tidak ngapa-ngapain kok. Apakah kamu keberatan jika aku menghampirimu?" Saya tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian Kanain melanjutkan perkataannya. "Kamu kenapa? Apa yang membuat kamu marah? Ayo katakanlah dan jujurlah, supaya saya bisa merubah sifat saya." Saya merasa disesak oleh Kanain untuk menceritakan semuanya. Kemudian Kanain bertanya lagi kepada saya, "Kamu kenapa? Kamu terlihat manis hari ini." Saya menjawab, "Saya tidak apa-apa, Kanain." Kemudian saya melarikan diri ke dalam rumah. Dan saya hanya bisa melihat wajah Kanain yang mengungkapkan rasa kepada saya. Saya hanya bisa bersedih dan tidak tahu apa yang harus kulakukan. Saya hanya bisa terdiam. Sepertinya Kanain merasa jengkel kepada saya. Kanain tidak mengerti perkataan saya. Padahal saya mencintainya. Saya juga ingin mengungkapkan rasa kepada Kanain. Pada saat itu saya tidak mau mengungkapkannya. Mengapa Kanain tidak mengerti perkataan saya? Saya sangat mencintai Kanain. Pada saat itu saya merasa menyesal. Dan saya berjanji bahwa kekasih saya adalah Kanain, tetaplah Kanain. Dan walaupun saya sehat, cacat, maupun mati, saya akan tetap berpihak pada Kanain. Karena hati saya sudah milik Kanain, dan Kanain memiliki, dan saya memiliki hati Kanain, bagai langit dan bumi yang selalu bersama. Begitulah arti dari cinta, dan sungguh indahnya cinta itu.